Statistik Rangnick di MU sejauh ini. Datanya Ralf Rangnick ke Manchester United memunculkan ekspektasi tersendiri. Lantas, bagaimana performanya sebagai juru taktik sejauh ini? Rangnick ditunjuk setelah Ole Gunnar Solskjaer diberhentikan Man United. Pria 63 tahun itu diserai tugas sebagai manajer interim sampai musim panas, untuk kemudian diserahi tugas lanjutan di balik layar. Buat Rangnick, Inggris adalah pengalaman baru. Sebelumnya di Jerman, ia dikenal sebagai sosok revolusioner di bidang taktik dan sudah memberikan banyak pengaruh kepada para pelatih-pelatih lebih muda. Namun euforia kedatangan Rangnick kemudian dilanjutkan dengan permainan MU yang masih inkonsisten. Juga rumor adanya pergolakan dan perpecahan di ruang ganti setan merah. Manchester United orbitkan gelandang ini di musim 2022-2023. Garner adalah didikan Akademi Manchester United. Ia pertama kali diorbitkan oleh Gunnar Solskjaer ke tim utama MU. Namun sejak musim lalu, Garner dipinjamkan ke klub lain karena ia belum sanggup bersaing dengan gelandang-gelandang Manchester United saat ini. Manchester Evening News mengklaim bahwa situasi Garner akan berubah di musim depan. Sang gelandang dilaporkan tidak akan dipinjamkan lagi ke klub lain. Menurut laporan yang beredar, tim pelatih dan manajemen MU berencana menggunakan jasa Garner di tim utama Setan Merah. Karena di musim depan MU akan krisis gelandang. Ada beberapa gelandang yang bakal cabut dari Old Trafford, sebut saja Paul Pogba, Nemanja Matic, Jesse Lingard, dan Juan Mata yang kontraknya habis di akhir musim nanti. Jadi pihak MU butuh banyak gelandang baru di musim panas nanti. Garner adalah salah satu yang diplot mengisi pos tersebut. Pihak MU tidak asal memberikan kesempatan bagi Garner. Mereka bakal mengorbitkan sang gelandang karena terkesan dengan perkembangannya. Selama dipinjamkan ke Nottingham Forest, Garner tampil ciamik. Ia rutin menjadi starter dan penampilannya konsisten dari pekan ke pekan. Terbaru ia membantu Forest menyingkirkan Arsenal dari Leicester City di ajang FA Cup. Mulai rutin starter, Diogo Dalot kian pede di Manchester United. Di awal musim ini, Dalot jarang bermain di tim utama MU. Pasalnya, Ole Gunnar Solskjaer lebih suka memainkan Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan pertahanannya. Namun semenjak Ralf Rangnick naik jadi manajer interim MU, Dalot mulai rutin jadi starter. Ia membalas kepercayaan sang manajer dengan tampil apik di lini pertahanan MU. Dalot mengaku senang dengan performanya belakangan. "Segalanya sedang berjalan dengan baik bagi saya," ujar Dalot kepada MU TV. Dalot tidak memungkinkan bahwa jam bermain yang diberikan Rangnick berdampak pada permainannya. Ia merasa performanya membaik dari hari ke hari. Ini disebabkan karena ia semakin percaya diri setelah setiap kali bermain dan itu memberikan dampak positif pada performanya. "Saya merasa senang mendapatkan lebih banyak jam bermain dan sering bermain beruntun. Situasi ini membuat saya lebih percaya diri dan menemukan ritme yang lebih bagus di tim ini. Saya senang berkompetisi dengan Aaron. Persaingan kami ini merupakan sebuah persaingan yang sehat, sehingga kami terdorong untuk bermain dengan baik setiap hari. Kami selalu ingin mendapatkan tempat di tim ini untuk bermain. Jadi kami selalu memberikan yang terbaik dan itu berdampak bagus bagi semua orang," ujarnya. Kombinasi kesalahan posisi McTominay dan jeleknya defense Maguire bikin Burnley samakan kedudukan. Babak kedua baru berjalan 2 menit tapi gawang Manchester United sudah kebobolan oleh gol balasan Burnley, membuat pertandingan semakin panas dan sengit dengan skor imbang 1-1 di paruh kedua di Turf Moor. Sebelumnya Manchester United berhasil unggul di babak pertama melalui tembakan Paul Pogba di dalam kotak penalti setelah menerima umpan silang Luke Shaw, membalas dari gol Rafael Varane yang dianulir usai menerima tendangan bebas Bruno Fernandes. Sayangnya bahwa The Red Devils gagal mempertahankan keunggulan mereka di babak kedua setelah mereka kebobolan hanya 2 menit dari pertandingan gara-gara kombinasi kesalahan posisi Scott McTominay dan buruknya kemampuan defense Harry Maguire.
Para penyerang Manchester United kehilangan bola dalam serangan yang memungkinkan Bale melakukan serangan balik cepat dan Ashley Witswood kemudian mengirimkan bola ke Wout Weghorst dan penyerang Belanda segera mengirimkan umpan ke Joy Rodriguez di sisi sayap. Penyerang 32 tahun itu kemudian dengan mudah berlari ke arah David De Gea dan dia tidak offside karena keberadaan Scott McTominay di sisi jauh yang pertandingannya sebelah kiri. Sementara Harry Maguire tampak sangat lambat dalam mengejar yang memudahkan sang striker tuan rumah untuk mengalahkan David De Gea. Skor 1-1. Jika hasil ini bertahan hingga akhir pertandingan, maka Manchester United berpotensi kehilangan tempat mereka di 4 besar, terutama jika West Ham mempertahankan keunggulan mereka menjadi kemenangan atas Watford.